Rektor Universitas Gadjah Mada memutuskan menetapkan memberikan anugerah Hamengkubuwono ke-9 kepada Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI atas jasa-jasanya dalam bidang pendidikan, sosial, politik, dan kemanusiaan. Sri Manganti Kraton Ngayogyakarta Diningrat dalam malam orasi penerima anugerah Hamengkubuwono ke-9 dalam rangka Dies Natalis ke-75 Universitas Gadjah Mada. Ibu dan Bapak yang saya hormati, Universitas Gadjah Mada mengakui dan menjunjung tinggi jasa-jasa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 terhadap negara dan bangsa dalam rangka mencerdaskan bangsa, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemanusiaan, khususnya bagi pendirian, pembinaan, dan pengembangan Universitas Gadjah Mada. Negara memerlukan figur dengan sifat-sifat keteladanan Sri Sultan Hamengkubuwono dan pilihan UGM tahun ini pada Profesor Haidar Nasir. Beliau merupakan tokoh terpilih yang konsisten dan berkomitmen menjalankan setiap tugas pengabdiannya dalam bidang pendidikan, sosial, politik, dan kemanusiaan. Selamat Prof. Haidar Nasir yang telah menerima anugerah Hamengkubuwono ke-9 tahun 2024. Tentunya penghargaan ini adalah amanah yang senantiasa harus dirawat agar karya tugas pengabdian di masa mendatang terus bertumbuh dan bermanfaat bagi kehidupan sosial masyarakat. Demikian, saya tutup dengan pantun bahasa Jawa. Semongko ditandur ono ing sawah, panen okeh rasane legi. Mugi kita tansah pikantuk berkah. Monggo memuji maring Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semogalah kedamaian, keberkahan, dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Abdul Muti MIG beserta jajarannya, yang terhormat Kepala BMKG Profesor Dr. Dwi Korah Galawati, yang terhormat Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Bapak Asgar Badria, yang terhormat Bapak Wakil Gubernur beserta seluruh jajaran Forkopimda Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, dan khususnya yang saya hormati Profesor Dr. Kiai Haidar Nasir beserta Ibu, yang terhormat Ibu Rektor UGM beserta para ketua dan anggota majelis amanah serat akademik dan majelis guru besar Universitas Gadjah Mada, Bapak Ibu para tamu undangan hadirin sekalian yang berbahagia.
adalah suatu kehormatan teramat besar bagi keraton bahwa penyerahan anugerah Hamengkubuwono IX telah mentradisi dalam setiap peringatan Desnatalis Universitas Gadjah Mada serta memperoleh tempat terhormat di kalangan akademisi dan masyarakat. Penerima anugerah tahun ini Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSc dalam perjalanannya yang panjang bersama Muhammadiyah sejak tahun 1983 telah menjelma sebagai sosok pemimpin yang tak sekedar hadir di panggung sejarah, tetapi memahat celaka makna di dalamnya. Dalam kilasan sejarah, Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, Haidar Nasir terpilih sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2015-2020. Pemilihan ini bukan sekedar hasil dinamika elektoral, melainkan pengakuan terhadap kepemimpinan yang berpijak pada kesederhanaan, keluasan ilmu dan visi kemajuan umat. Pengakuan itu kembali ditegaskan pada Muktamar ke-48 di Solo, di mana beliau diamanahkan untuk memimpin Muhammadiyah periode 2022-2027, membawa cita-cita Muhammadiyah unggul, berkemajuan atau Center of Excellence. Jelas kiranya bagi sosok Bapak Haidar Nasir, paradigma Islam yang rahmatan lil alamin dan role model Center of Excellence bukanlah sebatas gagasan kosong, melainkan sebuah laku hidup Muhammadiyah di pentas nasional dan global. Visi yang melampaui sekedar pembangunan institusi telah melahirkan tonggak-tonggak peradaban. Sekelumit contohnya, seperti markas dakwah Muhammadiyah di Kairo, University Muhammadiyah Malaysia, dan Muhammadiyah Australia College di Melbourne. Pada hakikatnya, karya ini bukan semata soal pembangunan fisik atau perluasan jaringan, melainkan usaha mulia untuk membangun peradaban yang kokoh berlandaskan nilai-nilai Islam yang wasatiyah, moderat, inklusif, dan berkemajuan. Apa yang diperjuangkan itu menyiratkan nilai moral yang luhur, semoro bumi adi manggol, tekad juang yang abadi, melintasi batas waktu dan ruang, untuk menjadi pemersatu di tengah perbedaan kepentingan dan keberagaman. Bapak Haidar Nasir dalam kepemimpinannya mencerminkan sejatinya filosofi Muhammadiyah, berkemajuan, membangun umat, dan menebar manfaat bagi semesta. Dalam pemikirannya, ilmu bukan sekedar simbol pengetahuan, melainkan menjadi setitik cahaya pelita yang sudah seharusnya menuntun umat di tengah tantangan zaman dengan berbagai dinamika dan fluktuasinya. Bapak Haidar Nasir, Ibu Rektor dan hadirin sekalian, dengan pandangan reflektif seperti itulah saya menyambut baik dengan ucapan selamat disertai apresiasi yang tinggi atas diberikannya anugerah Hamengkubuwono IX tahun 2024 pada Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSc. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan melimpahkan berkat rahmat-Nya agar penghargaan ini tidak hanya bermakna
hati pribadi dan keluarga saya. Tetapi karena pengabdiannya yang tak kenal lelah itu, hikmahnya juga memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat bangsa Indonesia dan dunia. Sekali lagi kepada penerima anugerah, saya ucapkan selamat berbakti dan sukses mengabdi. Seiring ucapan Dirgayulah UGM di usianya yang ke-74 ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya dari lubuk hati yang terdalam menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama, pada Ngarso Sri Sultan Hamengkubuwono X bersama seluruh keluarga keraton yang telah merestui, mengizinkan dan menyetujui UGM untuk memberikan anugerah Hamengkubuwono IX kepada saya pada tanggal 19 Desember hari ini. Sungguh sebuah kehormatan yang sangat besar dan bermakna, karena di dalamnya ada sosok teladan yang menjadi rujukan dan role model bangsa, yakni Ngarso Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang menjadi nama dari anugerah ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang kedua, pada Rektor Profesor Ova Emilia PhD bersama seluruh jajaran dan sivitas akademika Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan anugerah ini. Saya sebagai alumni yang 6 tahun belajar S2 dan S3 di UGM merasakan betul betapa banyak nilai berharga yang kami peroleh. Dan penghargaan ini sungguh menjadi penghormatan tertinggi bagi saya dan penuh makna, yang merasa bahwa apa yang saya lakukan bersama Muhammadiyah masih belum seberapa dibanding perjuangan para tokoh bangsa, termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 bersama tentu saja yang melanjutkan beliau Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan para tokoh bangsa yang lain. Saya juga berterima kasih kepada yang juga Sekum PP Muhammadiyah yang hadir pada kesempatan ini bersama seluruh tamu undangan sebagai bukti dari dukungan pada acara hari ini di UGM dan di Keraton Yogyakarta ini. Dan tentu saja saya berterima kasih kepada seluruh keluarga besar Muhammadiyah, di mana sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Sri Sultan, sejak tahun 2015 saya dapat amanah yang semuanya itu saya tidak bisa mengaktualisasikan perannya tanpa Muhammadiyah. Dan karena itu penghormatan ini, penghargaan ini juga saya khidmatkan untuk Muhammadiyah, umat bangsa dan kemanusiaan semesta. Sri Sultan Hamengkubuwono X, Rektor UGM dan seluruh tamu undangan yang kami muliakan. Saya sedikit akan membahas tentang transformasi mentalitas dan kebudayaan Indonesia yang sejalan dengan tema Lustrum ke-15 dan Dies Natalis ke-75 UGM, memperkuat kebangsaan dan membangun keadaban.
Problem yang dihadapi bangsa ini antara lain keluruhan moral dan etika dalam kehidupan kebangsaan. 3 kasus menonjol: diberhentikannya Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum adalah bukti paling menonjol dari krisis keteladanan dan luruhnya moral dan etika bangsa. Sampai seorang Romo Agnes mengatakan, "Saya merasa prihatin dengan situasi negara kita. Kiranya perlu kita serukan kembali agar etika mendapatkan kembali tempatnya. Kita ingin bahwa bukan hanya kepentingan kekuasaan mereka yang berkuasa." Persoalan ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan yang ringan, sebagai ranah dari private dan persoalan yang bukan wilayah publik. Syekh Ahmad Syauqi mengatakan, "Wa innamal umamul akhlaq ma baqiyat fa in dahabat akhlaquhum dahab." Kejayaan sebuah bangsa tergantung pada akhlaknya. Jika akhlaknya runtuh, maka bangsa itu akan runtuh. Immanuel Kant, seorang filosof pencerahan tentang etika deontologis, mengatakan bahwa etika mengutamakan kewajiban moral sebagai dasar untuk menilai kebaikan dan keburukan suatu tindakan. Ketika standar baik dan buruk semakin longgar, maka terjadi sikap permisif, yakni serba membolehkan apa saja. Seperti pelanggaran hukum dengan mudah dibenarkan dan dibawa ke wilayah gray area. Legitimasi atas berbagai pelanggaran tersebut dapat berkembang menjadi permissivism, yakni suatu pandangan yang membolehkan dan mengizinkan apa saja, hal yang tidak benar, tidak baik, dan tidak pantas dalam kehidupan kebangsaan. Persoalan etika dan moral adalah persoalan mentalitas, yakni menyangkut kondisi kejiwaan, alam pikiran, dan orientasi tindakan dari orang per orang maupun kolektif dalam kehidupan kebangsaan. Kita masih ingat pada karya Uncoroningrat yang klasik tahun 70-an, bahwa masyarakat Indonesia di tengah perubahan mengalami kelemahan mentalitas, yakni suka menerabas, meremehkan mutu, tidak percaya pada diri sendiri, tidak berdisiplin murni, dan suka mengabaikan tanggung jawab yang pokok. Dan tahun 2016 Muhtar Lubis juga membahas tentang manusia Indonesia yang dia sebut memiliki ciri dan kelemahan: hipokrit alias munafik, enggan bertanggung jawab atas perbuatan dan keputusannya, percaya pada hal-hal yang takhayul dan artistik yang cenderung pada erotik. Dua pandangan ini tidak bermaksud untuk mengeneralisasi keadaan, tapi untuk melihat titik masalah bahwa persoalan etika moral adalah persoalan mentalitas yang menyangkut kondisi kejiwaan, alam pikiran, dan orientasi tindakan. Yang kedua, masalah itu adalah masalah yang terkait dengan kebudayaan, yakni sistem pengetahuan kolektif masyarakat dalam kehidupan bersama. Masyarakat Indonesia dalam proses perubahan yang sekarang terjadi mengalami disorientasi kehidupan pada sebagian kelompok atau orang yang dalam konsep William Cockburn disebut dengan cultural lag.
yakni ketika budaya materi jauh melampaui dari budaya rohani, sehingga yang terjadi adalah orientasi pada hedonis, materialistik, nerabas, dan hal-hal yang bersifat indrawi atau duniawi. Dan kondisi ini dalam konteks yang lebih luas kenapa terjadi? Karena proses perubahan tidak disertai dengan value, prima atau nilai yang sebenarnya sudah kita miliki, yakni pada Pancasila, agama, dan kebudayaan bangsa yang hidup sejak bangsa Indonesia lahir, tumbuh, dan berkembang. Fukuyama menyebut sebagai Great Disruption, yakni prasyarat sosial budaya yang memporak-porandakan segala tatanan di level individual sampai pada level kolektif dan struktural. Berger mengatakan bahwa manusia dalam proses kehidupan di tengah perubahan ke arah yang hidup modern mengalami apa yang dia sebut anomali, suatu keadaan di mana setiap individu manusia kehilangan ikatan yang memberikan perasaan aman dan kemantapan hidup dengan sesamanya, sehingga kehilangan petunjuk dan makna hidup yang berarti. Ada proses kehilangan makna dalam kehidupan. Atau dalam referensi klasik kita, seperti yang kita kenal dengan fenomena zaman Edan dalam Ronggo Warsito, yang tentu Sri Sultan Hamengkubuwono X jauh lebih tahu dari saya. Yang kutipannya tidak berani saya kutip secara langsung, tapi artinya bahwa sekarang kita berada zaman gila. Kalau tidak ikut gila, tidak dapat bagian. Seberuntung-beruntung orang yang gila itu, masih lebih beruntung orang yang ingat dan waspada. Dan saya kutip dari Prof. Kunto Wijoyo, dalam kehidupan bernegara menurut Pujangga Purnama itu, sekarang martabat negara tampak sunyi sepi, sebab merusak pelaksanaan peraturannya. Karena tanpa teladan, orang meninggalkan kesopanan. Para cendekiawan dan para ahli terbawa hanyut dalam zaman bimbang, bagaikan kehilangan tanda-tanda kehidupannya, kesengsaraan dunia karena tergenang halangan. Bagaimana kita keluar dari jalan dan proses yang seperti itu, yang mungkin prosesnya tampak rumit? Saya menawarkan jalan transformasi, yakni proses perubahan jalan tengah di antara dua titik ekstrim. Satu, pendekatan yang radikal revolusioner yang mungkin bisa cepat tetapi tidak bisa long term, atau pendekatan evolusioner yang kelihatan harmoni tetapi terlalu lambat. Maka kita memerlukan proses transformasi mentalitas dan kebudayaan Indonesia di dua level. Satu, transformasi mentalitas pada level individual yang saya sebut sebagai pengembangan role model keteladanan. Sri Sultan, Rektor UGM, dan hadirin yang kami muliakan, jika kita ingin mengembangkan dan mencari solusi dari atas problem peluruhan mental dan moral serta etika seperti tadi, maka di level individual kita harus mendorong ekosistem yang memberi ruang pada setiap individu Indonesia, lebih-lebih elit, untuk mengisi ruang publik lewat mobilisasi role model keteladanan. Saya ambil contoh role model keteladanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Banyak kesaksian para tokoh yang bisa kita baca dalam buku Takhta untuk Rakyat. Betapa luhur
Hamengkubuwono IX menghadirkan contoh baik tentang sikap kenegarawanan dan keluhuran budi yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan dinastinya. Sikap hidupnya autentik, menjadi mutiara berharga bagi seluruh bangsa Indonesia. Muhtar Lubis dalam pengantar buku itu memberikan kesaksian sebagai berikut. Ketika Sri Sultan bersama Keraton Yogyakarta memilih republik dan melepaskan kerajaan dengan rayuan yang begitu rupa dari pemerintah Belanda, Muhtar mengatakan, Belanda tidak berhasil sama sekali membujuknya dengan berbagai tawaran yang muluk-muluk. Dan Sultan Hamengkubuwono IX pada setiap saat kritis dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia melawan kembali kekuasaan penjajahan Belanda, dan kemudian setelah kemerdekaan dapat direbut kembali, senantiasa hadir dan melakukan kewajibannya dengan tenang, penuh keyakinan dan keberanian. Bahkan ketika Belanda mau masuk ke keraton, beliau bersedia pasang badan di depan, yang saya baca dalam buku itu. Ia bukan tokoh pemimpin yang gembar-gembor, kata Muhtar, tetapi kehadirannya membawa keyakinan perjuangan yang mantap. Menurut Muhtar Lubis, kesederhanaan sikapnya, tingkah lakunya yang amat demokratis dan terasa amat wajar. Pemikiran dan pengetahuan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sangatlah luas. Di balik kesederhanaannya, tulis dia, ia menyembunyikan pikiran yang amat terbuka pada dunia sekelilingnya. Ia banyak tahu tentang apa yang terjadi di negeri ini, hatta di saat beliau berada di keraton. Lebih khusus Muhtar Lubis bersaksi, satu lagi yang berkesan pada saya ialah betapapun ia tidak menyetujui sesuatu atau kelakuan seseorang, maka Bung Sultan, beliau menyebut begitu, tidak pernah saya dengar mempergunakan kata-kata yang keras dalam mengomentarinya. Paling banyak ia tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Masih banyak kesaksian dalam buku itu yang saya yakin kita perlu membacanya. Dalam konteks individual, kita punya peluang untuk bangkit melakukan transformasi mentalitas. Pertama, ada banyak contoh model atau role model seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan para tokoh bangsa lainnya. Yang kedua, ada pandangan-pandangan baru dalam teori ilmu sosial seperti dikembangkan oleh Brickman. Ia menyebut sebagai New Realism, realisme baru. Dia melawan atau menolak tesis Spinner Theory, teori lapis luar yang dikembangkan oleh Franz de Waal, yang menyatakan pada hakikatnya manusia itu egois, agresif, tetapi cepat panik. Atau dalam teori ekonomi tentang Homo economicus, bahwa pada dasarnya manusia itu makhluk yang pikirannya, sikap, dan tindakan hanya mengejar keuntungan sendiri, bagaikan robot pemburu ratusan laba dalam hidup tanpa menimbang dimensi lainnya. Lalu Brickman mengajukan tesis realisme baru, bahwa pada dasarnya manusia itu baik dan punya potensi baik untuk dikembangkan sebagai antitesis dari kehidupan yang syarat tragedi dalam sejarah manusia modern. Dalam pandangan Brickman, percayaan terhadap kebaikan dan altruisme dapat mengubah cara manusia berpikir yang dia sebut dengan humankind, yang memberi harapan bagi kehidupan manusia ke depan.
Meskipun menurut catatan dia, dari penelitian dia, banyak orang di Amerika dan Jerman misalnya tidak mempercayai teori ini karena ada trauma kekejaman Hitler dengan Auschwitz yang sangat menjadi tragedi kelam dalam sejarah umat manusia, atau dalam konteks kekinian adalah genosida yang terjadi di Gaza. Tetapi teori ini sebenarnya sejalan dengan Islam tentang fitrah manusia yang pada dasarnya baik. Hanya ekosistemnya yang membuat manusia menjadi fasad fil ard atau merusak di muka bumi. Yang kedua, jalan atau pendekatan transformasi sosial dengan membangun kembali sistem sosial budaya. Dan saya menemukan dari buku Sri Sultan Hamengkubuwono X ketika tahun lalu genap 80 tahun yang saya dapat bukunya juga. Beliau menawarkan apa yang disebut dengan renaissance kebudayaan. Bangsa Indonesia punya potensi besar karena tiga hal. Satu, dia punya sejarah yang saya sebut sebagai memiliki great tradition, tradisi besar, di mana proses kebudayaan ini dibentuk dalam kebesaran jiwa orang-orang Indonesia. Di negeri ini dulu mayoritas Hindu, datang Islam sebagai mayoritas dengan proses yang sangat damai. Akulturasi budaya ini menunjukkan kebesaran jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, terbentuknya kerajaan-kerajaan sejak Samudra Pasir sampai Mataram, Yogyakarta. Sebenarnya itu merupakan bentuk dari pola kebudayaan yang membentuk pakem tentang perilaku kolektif kehidupan yang syarat dengan makna. Hanya sayang bahwa tidak banyak yang memahami makna-makna itu. Termasuk tadi saya terangkan tentang ornamen yang ada di pondasi tiang yang sangat bermakna ini, yang mengandung dimensi ilahiyah. Yang ketiga, ada banyak praktek hidup dalam kehidupan kebangsaan kita yang baik pada tingkat budaya-budaya komunitas maupun dalam praktek kehidupan bernegara. Maka dalam proses membenahi sistem sosial budaya itu, kita perlu memperkuat cultural value system, yakni bagaimana kita membangun konsepsi-konsepsi yang hidup dalam pikiran sebagian besar masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap bernilai dalam hidup, yang pijakannya pada 3 value yang hidup di Indonesia. 1, Pancasila, seperti tadi disampaikan oleh Ngarsodal. Yang kedua, agama. Yang ketiga, kebudayaan luhur bangsa pada setiap komunitas di daerah. Saya kutip, mohon izin, pidato Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ketika penobatan beliau pada tahun 18 Maret 1940. Bagaimana Keraton Yogyakarta menjadi pilar untuk membangun sistem sosial budaya dan kehidupan yang mengintegrasikan antara tradisi dan kemodernan. Yang tahun 30-an terjadi polemik yang sangat besar dalam disebut dengan polemik kebudayaan antara Sultan Takdir Ali Syahbana dengan Armin Pane dan kawan-kawan. Di Sultan Hamengkubuwono IX saya akan memberikan jalan tengah. Maka pada pidato penobatannya yang dalam bahasa Belanda kemudian diterjemahkan di buku itu, Kata untuk Rakyat, penggalanya saya kutip, sepenuhnya saya menyadari bahwa tugas yang ada di pundak saya adalah sulit dan berat. Terlebih-lebih
karena ini menyangkut mempertemukan jiwa Barat dan Timur agar bekerja sama dalam suasana harmonis tanpa yang Timur harus kehilangan kepribadiannya. Proses ada 3, 1, transformasi nilai Pancasila. Problem kita bahwa Pancasila tidak menjadi laku dalam hidup, baik personal maupun kolektif, lebih-lebih institusional. Bahkan ketika kita amandemen 45, kita mengabaikan butir-butir sila Pancasila, termasuk ketika mengambil demokrasi liberal, lupa pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang sejatinya demokrasi kita adalah demokrasi perwakilan dan permusyawaratan, diubah 180 derajat menjadi demokrasi liberal seperti sekarang ini. Dan ketika kita meratapi dampaknya, kita lupa pada akarnya. Maka bagaimana Pancasila tidak diteriakan dan diretorikakan, tetapi diimplementasi dalam kehidupan individual, kolektif, dan kehidupan berbangsa. Yang kedua, transformasi nilai agama. Saya kutip pandangan Profesor Muktiali, tokoh dan Menteri Agama di zaman Pak Harto. Dia menyebutkan agama sebagai refleksi iman harus terbukti tidak hanya dalam ucapan, keyakinan dan iman saja, tetapi agama harus direfleksikan sejauh mana iman itu diungkapkan dalam kehidupan dunia nyata. Agama berfungsi sebagai faktor motivatif, kreatif, sublimatif, liberatif, dan integratif dalam diri para pelaku pemeluknya di tengah kehidupan yang dijalani. Maka dalam konteks kekinian, saya menawarkan bahwa proses aktualisasi agama tidak boleh berhenti pada simbolisme, apalagi pada orientasi yang serba entertainment. Karena agama dan cara menyiarkan agama sangat tidak memadai dengan pola ini, yang mengandalkan dan menimbulkan pendangkalan pesan-pesan keagamaan substantif yang diganti dengan pesan-pesan keagamaan yang syarat hiburan dan tidak menyentuh makna. Maka kalau terjadi ada krisis nilai dalam sebagian mereka yang disebut tokoh dan elit agama, boleh jadi karena agama kehilangan substansinya, yang tadi oleh Sri Sultan dan juga Bu Opa disebut dengan pesan keagamaan yang rahmatan lil alamin. Yang ketiga, yang terakhir, transformasi kebudayaan adiluhung yang saya kutip dari naskah dalam Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sri Sultan Hamengkubuwono X menawarkan renaissance kebudayaan, yakni membangkitkan kembali budaya lama digunakan sebagai strategi kebudayaan untuk membangun peradaban baru. Yang dalam hasanah Islam sebenarnya ada kaidah klasik di pesantren, al-muhabbat al-qadim salih al-ahdu bil jadid bil asma, mengembangkan nilai-nilai lama yang baik dan mengembangkan yang baru yang lebih baik. Transformasi mentalitas dan kebudayaan dengan sistem kebudayaan seperti itu, Sri Sultan menawarkan apa yang disebut dengan renaissance kebudayaan sebagai revolusi kultural yang menyentuh aspek dan proses soft side of change untuk mengubah mindset dan perilaku, yakni sisi lembut, sisi substansi dari kebudayaan. Pendekatan kultural tersebut diperlukan guna mengubah proses yang bersifat hard side of change.
seperti perubahan pada aspek kelembagaan, sistem, dan prosedur yang lebih mudah diidentifikasi. Bahkan beliau menyebutkan para pihak yang menjadi pemomong dan peneladan harus bisa berani mengubah cara berpikir dan bertindak dengan menghidupkan kembali nilai-nilai budaya di luhung agar menjadi perilaku warga. Ditambah penyelenggara negara yang bekerja keras dan berpikir cerdas, akademisi yang kreatif dengan komitmen, rohaniawan yang mengamalkan kesalehan ritual dan kesalehan publik, wirausahawan yang inovatif dan berani mengambil resiko, didukung oleh warga yang kreatif. Mudah-mudahan 3 pendekatan ini dapat menjadi jalan untuk kita bersama mencari solusi dari problem etika, moral, dan mentalitas di tubuh bangsa ini. Saya hanya berbagi pandangan yang memerlukan arus besar dari kita bersama untuk mencintai negeri ini, mencintai rakyat kita, dan menjadikan Indonesia ini menjadi Indonesia yang betul-betul merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta bermartabat menuju peradaban tinggi jika kita bersama dengan visi kebangsaan yang melintasi, yang dalam referensi Keraton Yogyakarta adalah visi renaissance kebudayaan adiluhung. Terima kasih.